Serangan Israel, saudara, juga disebutkan telah menyasar rumah sakit Farabi yang berada di Provinsi Kermanshah, Iran bagian barat. Video yang menunjukkan kerusakan sejumlah bagian rumah sakit dimunculkan ke publik. Media di Iran mengatakan serangan udara Israel sepanjang Senin memang terus menghujani Provinsi Kermanshah. Dan saudara, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan peran Israel serta Iran, serta seperti apa kondisi terkini di Iran. Kita akan membahasnya bersama mahasiswa pasca sarjana Ahlul Bait International University. Sudah ada Mas Sarafa Pramasto dan nanti juga akan bergabung bersama Sapa Indonesia Malam, pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Sarafa. Bagaimana situasi terkini di Iran saat ini? Tepatnya Anda berada di wilayah Qum, betul seperti itu ya? Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat sore, suara saya terdengar? Iya, cukup terdengar jelas Mas Sarafa, silakan. Baik, terima kasih. Saya memang tinggal di kota Qum, ya, ini sekitar lokasi sekitar 120 meter dari ibu kota Tehran. Kebetulan karena Qum eskalasi ini muncul ya sejak 13 Juni lalu. Untuk kota Qum sendiri, saya masih melihat keadaan yang relatif stabil ya. Bahkan beberapa hari lalu saya pun juga masih untuk ujian di kampus seperti itu, dan sempat juga pergi ke pasar ya untuk berbelanja dan semuanya masih berjalan seperti normal ya, orang berangkat kerja, bahkan beberapa hari lalu masih berangkat sekolah ya. Jadi kalau untuk di kota Qum keadaannya masih relatif stabil Ya. seperti itu. Ya, Mas Sarafa. Ya saudara, Ya, baik ya. Jadi kalau bisa digambarkan untuk wilayah Qum sendiri kondisinya jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan Teheran saat ini ya? Ya, benar sekali. Apabila dibandingkan dengan kota Teheran, bagaimana kita mendengar ya, bahkan seluruh dunia sudah tahu, kota Qum sendiri, jadi izin saya sedikit menjelaskan bahwa kota Qum ini memiliki pusat, yakni sebuah makam ya, makam keturunan Rasul yang disebut Fatimah Maksumah, dan di sekitar situ juga ada bazar atau pasar ya, untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya kebetulan di kampus saya ini juga bersama beberapa mahasiswa Indonesia, walaupun kami ini ditempatkan di asrama di universitas lain ya. Ini bahkan ya, ini jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Kami sudah tinggal di sini sekitar 7 bulan, 8 bulan. Ya. Kemarin kami ke sana, di sana orang-orang tetap berziarah seperti biasa. Ya, mereka yang berziarah, yang berbelanja, jual beli masih jalan seperti biasa gitu ya. Bahkan di kampus kami juga kegiatan akademis juga masih berlanjut seperti itu. Mas Sarafa, apakah ada pembatasan-pembatasan tertentu atau adakah informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kondisi warga negara Indonesia di Iran khususnya? Baik, kalau untuk pembatasan lebih mungkin ya ada kalanya internet ya mungkin dibatasi ya, internet dibatasi ya, bagaimanapun ya ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah Iran ya, dan kita bagaimana bisa mengenai, tapi kami memang sesama rakyat Indonesia, sesama bangsa Indonesia di sini kami selalu berusaha untuk stay tune gitu mengenai kondisi terbaru rekan-rekan yang berada di Iran ya seperti itu. Dan untuk teman-teman ya, contohnya yang kami pasti hubungi ya, mereka yang berada di ibu kota Tehran ya, alhamdulillah sejauh ini ya masyarakat Indonesia dalam keadaan baik seperti itu. Baik, sudah bergabung bersama kami Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum Mas Mustafa, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jika Anda bisa gambarkan ataupun Anda bisa melihat situasi saling serang antara Israel dan Iran, dinamika seperti apa yang bisa Anda baca dan apakah ada indikasi
saling serang ini akan lebih meluas lagi? Ya, sampai sekarang ya, kekuatan Israel sama Iran ini berimbang. Jadi ketika Israel melancarkan serangan lewat pesawat tempurnya, Iran bisa membalas dengan menembakkan rudal-rudalnya, ya, dan cukup menggetarkan Israel, di mana kita lihat di gambar, foto di berbagai stasiun televisi, betapa kehancuran yang terjadi di kota Tel Aviv, Haifa, bahkan pemerintah Israel mengakui kehancuran yang terjadi di kota Tel Aviv dan Haifa ini terbesar sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Dan perang sekarang kan sudah memasuki hari kelima ya. Kalau melihat intensitas antara serangan dan serangan balik, serangan Israel kemudian serangan balik dari Iran. Ya. Perang ini memang di belakangnya. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka akan meledak. Untuk memperumit atau justru bisa menjadi peluang saling serang ini bisa diredam? Ya, ada dua kemungkinan. Bisa mereka itu berandil secara positif menghentikan perang ini. Memang perang ini butuh upaya kolektif. Misalnya di situ ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, kekuatan regionalnya mungkin ada Turki, ada Qatar, ya bekerja bersama dengan niat yang tulus untuk menghentikan perang. Ini kalau kita melihat dengan kacamata positif. Tapi sebaliknya kekuatan internasional dan regional itu justru akan berandal terjadinya perang dunia ketiga itu. Itulah. Karena kalau perang ini berkepanjangan, ya, kalau perang berkepanjangan, Iran ini kan butuh jalur logistik ya untuk memperkuat persenjataannya. Karena walaupun Iran itu punya ribuan rudal katanya, gitu ya. Tapi kalau setiap hari ditembakin, memang sekarang tiap hari agak menurun. Yang pertama kan 150 sampai 200 rudal yang ditembakkan. Hari ini cuma 10. Ya. Itu kelihatan Iran itu sudah mengantisipasi bahwa perang ini akan panjang. Kalau melihat Iran itu sekarang jumlah yang ditembakkan ke Israel itu semakin kurang bagi jalur logistiknya. Dan calon kuat yang menjadi halaman belakang ini adalah Pakistan. Dan Pakistan ini punya titik temu kepentingan dengan Iran, yaitu sama-sama anti-Zionis. Dan Menteri Pertahanan Pakistan sudah mengeluarkan statement bahwa Pakistan ya sudah akan mendukung Iran. Nah, ini kan sudah menuju ke sana. Ini kalau perang berkepanjangan. Nah, kalau nanti Pakistan itu menjadi halaman belakang bagi Iran, maka dengan sendirinya akan terbuka pintu bantuan ke Iran dari Korea Utara, dari Cina, dari Rusia. Ini negara-negara calon yang berada di belakang Iran. Sekali lagi, yaitu Rusia, Cina, sama Korea Utara. Lewat Pakistan nanti bantuannya begitu. Mas Mustafa, lalu bagaimana ketika dinamika regional bisa kita katakan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Peran-peran negara-negara Teluk dan juga negara-negara tetangga antara Iran dan Israel ini bisa membantu untuk meredam perang ataupun saling serang antara Israel dan Iran? Ya, sampai sekarang ya, seperti negara-negara Arab Teluk, Arab Saudi, Qatar masih pasif sikapnya. Bahkan putra mahkota Arab Saudi, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman, hari ini mengeluarkan pernyataan bahwa dia mendukung Iran. Jadi ini baru statement ya. Kemudian ya ada memang perkembangan positif sebetulnya. Ya, perkembangan positif. Kalau memang Amerika nanti kuncinya ya, mau masuk Pezeshkian itu kan menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Presiden Iran tersebut menyampaikan ke Presiden Turki bahwa Iran siap menghentikan perang ini kalau Israel menghentikan agresinya terhadap
terhadap Iran. Makanya saya katakan kuncinya sekarang adalah di tangan Israel. Baik. Dan Israel di belakangnya adalah Amerika. Oke. Jadi apakah perang ini berlanjut berkepanjangan atau tidak? Apalagi kalau misalnya Israel menghendaki bahwa kan tujuan perang yang Ke Mas Arafa, Mas Arafa, singkat saja, apakah sudah ada informasi baik itu terkait evakuasi warga negara Indonesia khususnya dari Iran? Singkat saja. Baik, sekarang secara resmi ya grup WA sudah ada sudah dibagikan ya surat himbauan untuk melakukan evakuasi dan juga sudah dibagikan juga tanggung jawab mutlak atau SPTJM bagi siapa yang ingin dievakuasi dan siapa yang tidak ingin dievakuasi seperti itu. Jadi ini KBRI sudah mengabarkan ini. Baik. Baik, tetap jaga keselamatan Anda, Mas Arafa, untuk keluarga dan juga teman-teman warga negara Indonesia di Iran. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Arafa Pramasto, mahasiswa pasca sarjana di wilayah KUM Iran, dan juga Mas Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih.